Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Menjelang akhir bulan Oktober 2024 ini, Infinix kembali merilis smartphone barunya yang berasal dari Hot 50 series, yaitu Hot 50, Hot 50 5G, dan Hot 50 Pro Plus. Sehingga total ada 4 varian Hot 50 series yang dijual di Indonesia ya. Satu lagi yang Hot 50i udah rilis duluan bareng Smart 9 sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan nge-review yang varian Hot 50 atau yang paling basic. Hot 50 ini tersedia dalam 2 varian memori. Pilihan memorinya ini agak unik ya, yang storage-nya gede justru RAM-nya lebih kecil. Tapi benefitnya itu ngebuat selisih harga dari varian 128 ke 256 cuma beda 100.000 aja. Biar yang mau ambil 256GB nggak perlu nambah budget terlalu banyak. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari smartphone dengan range budget masih di bawah 2 juta rupiah, mungkin smartphone ini adalah pilihan yang tepat, karena di atas kertas spesifikasi yang ditawarkannya sangat menarik di kelas harganya. So, untuk mengetahui detailnya, mari langsung aja kita bahas tuntas si Hot 50 ini ya. Pertama, seperti biasa kita mulai dari paket penjualan. Si Hot 50 ini dipasarkan dengan desain box seperti ini. Ada tulisan Hot 50 yang gede di samping kanan, dan ada gambar animasi karakter Free Fire-nya. Karena emang smartphone ini tuh berkolaborasi dengan game Free Fire. Saat dibuka, di dalam kita akan mendapatkan yang pertama ada manual book dan kartu garansi, softcase transparan, kabel USB Type-C, adapter 18 watt, dan yang terakhir ada SIM ejector. Itu dia semua yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Infinix Hot 50 ini membawa bahasa desain yang baru dan terlihat lebih fresh. Di bagian belakang kita akan mendapatkan desain kamera baru yang bentuknya mengotak. Finishing back covernya ini dibuat doff, jadi nggak mudah kotor karena sidik jari nggak nempel. Tersedia 3 pilihan warna yang menarik, ada sleek black, sage green, dan titanium grey, seperti yang sedang kita review ini. Jika dilihat dari samping, kita akan mendapati kalau smartphone ini tuh tipis banget, ketebalannya cuma 7,7 mm aja. Lanjut ke depan, kita akan mendapati layar dengan model pansol yang udah kekinian tentunya. Overall, saya suka desain si Hot 50 ini karena terlihat baru aja gitu ya dengan bentuk frame kamera yang mengotak. Kemudian karena bodinya tipis, jadi lebih enak buat digenggam. Dari sisi ketahanan, bodi smartphone ini juga sudah tahan cipratan air ya. Jadi aman kalau misalnya terkena hujan ataupun tumpahan air. Next kita bahas layarnya. Panel layar yang digunakan Hot 50 ini berjenis IPS dengan diagonal 6,78 inch beresolusi 1080 x 2460 pixel Full HD+ dengan refresh rate-nya 120Hz. Perpaduan spesifikasi tersebut ngebuat layarnya ini terlihat luas namun tetap tajam karena kerapatan pixelnya mencapai 396 ppi. Udah enak banget buat dipakai untuk sekedar menikmati konten di sosial media ataupun menonton film favorit. Apalagi smartphone ini juga udah support Wi-Fi L1 ya, jadi bisa dipakai buat streaming Netflix dengan kualitas Full HD. Kemudian refresh rate-nya yang udah 120Hz juga ngebuat pengalaman bernavigasi di layarnya ini semakin menyenangkan. Transisi grafiknya jadi smooth dan fluid banget. Notch-nya juga udah kekinian nih menggunakan model pansol dan ada dynamic bar-nya yang bisa menampilkan animasi pengisian daya, panggilan telepon, pemutaran media, dan lain-lain. Hal menarik lainnya datang dari intensitas kecerahannya nih yang udah mencapai 800 nits. Ini tuh termasuk tinggi untuk panel IPS. Jadi saat dipakai outdoor di bawah matahari sekalipun masih terlihat sangat jelas. Oh ya, fitur yang biasa jadi ciri khas di panel AMOLED yaitu Always On Display juga ada di Hot 50 ini loh. Fungsinya sama seperti Always On Display pada layar AMOLED, yaitu untuk memudahkan kita ngelihat jam, tanggal, dan notifikasi. Cuman emang di sini cara kerjanya berbeda karena ini kan bukan panel AMOLED ya. Di bagian hitamnya ini dia tetap menyala. Kalau di layar AMOLED kan bagian yang hitam ini dia pixelnya nggak nyala. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan fungsinya dapat dan kita jadi bisa ngerasain Always On Display walau nggak pakai layar AMOLED. Untuk pelindungan layar, ia juga sudah dilengkapi dengan anti gores yang terpasang dari pabrikan. Next kita bahas spesifikasi detail dan fiturnya. Kita mulai dari dapur pacunya dulu ya.
Infinix Hot 50 ini disenjatai dengan chipset terbaru dari MediaTek yaitu Helio G100 yang merupakan penerus dari G99, sehingga masih banyak kemiripannya antara G99 dengan G100 ini. RAM-nya juga berukuran 6 atau 8 GB berjenis LPDDR4X dan bisa kita ekspansi hingga 2 kali lipat menggunakan virtual RAM. Yang menarik lagi, internalnya juga lega dan kenceng nih karena udah berjenis UFS dan ada varian 256 GB, jadi nggak perlu takut cepat penuh. Kita juga masih bisa tambahkan penyimpanan eksternal dengan micro SD card hingga ukuran 2 TB yang slotnya dedicated bersebelahan dengan slot dual SIM card-nya yang udah support dual 4G. Ke bagian sensor-sensor juga lengkap semua nih. Semua sensor standar ada ya, mulai dari sensor cahaya, kompas, hingga giroskop. Walaupun gironya ini masih software, tapi masih oke lah untuk kelas harganya. Setidaknya masih support buat dipakai gaming ataupun menonton video 360 dengan VR. NFC juga tersedia ya, jadi bisa dipakai untuk cek saldo dan top up kartu uang elektronik. Untuk sektor keamanan, selain support face unlock, juga ada fingerprint side mounted. Masuk ke sektor audio, smartphone ini masih dilengkapi dengan single speaker di bagian bawah. Kualitas output audionya masih cukup oke karena ditune by DTS dan juga support high-res audio. Berikut sampel output audio dari speakernya. Lanjut mengenai spesifikasi daya, ia sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan adapter fast charging 18 watt. Untuk mengisi baterainya dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Masih cukup cepat untuk kelasnya, karena masih di bawah 2 jam ya. Yang menarik lagi, bypass charging juga tersedia, jadi kita bisa bermain game atau menonton video sambil colok ke charger, tanpa takut merusak baterai dan smartphone menjadi panas. Karena daya yang dialirkan akan di-bypass langsung ke smartphone-nya tanpa melalui baterai. Infinix juga memberikan jaminan durabilitas baterai hingga 4 tahun atau 1600 kali siklus pengecasan ya. Beralih ke sisi software, ia menjalankan sistem operasi Android 14 dengan UI Infinix XOS 14.5 yang sudah dilengkapi dengan Infinix AI yang baru aja diluncurkan dan terintegrasi dengan Volex, yaitu personal assistant dari Infinix yang mirip seperti Google Assistant. AI tersebut dapat membantu kita dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan sehari-hari, seperti membuat dan menulis email, mencari informasi dari gambar, bahkan menciptakan wallpaper dengan AI loh. Menarik banget ya, dan pastinya ini akan sangat memudahkan kita di kehidupan sehari-hari. Untuk mengaksesnya juga sangat mudah, kita hanya perlu menekan tombol power selama beberapa detik, hingga nanti akan ada muncul animasi seperti ini. Setelah itu kita tinggal sebutkan atau ketik aja perintah yang kita inginkan. Lanjut kita bahas performa. Perpaduan chipset MediaTek Helio G100 dengan jeroan lain yang udah kita sebutkan sebelumnya, saat di benchmark dengan Antutu menghasilkan skor 428 ribuan. Skor yang termasuk tinggi nih untuk kelasnya. Nggak heran kenapa dia mendapatkan jaminan kelancaran hingga 5 tahun untuk pertama kalinya di dunia. Sebab perpaduan spesifikasi jeroannya tadi memang menghasilkan performa sebaik itu. Untuk penggunaan casual harian mah ini udah enak banget ya. Buka tutup aplikasi, multitasking, semua bisa dilakukan dengan lancar dan satset-satset aja. Emang bakalan cocok banget nih buat dipakai jangka panjang. Lantas gimana kalau dipakai gaming? Skor Antutu yang udah mencapai 400 ribuan harusnya buat gaming juga udah oke ya. Di sini saya akan coba tes beberapa game berat dan populer. Yang pertama ada Genshin Impact. Game yang ukurannya aja udah mencapai 30 GB ini bisa berjalan dengan baik di smartphone ini pada settingan grafik terendah. Gameplaynya masih terasa lancar berkat framerate yang dihasilkan juga udah cukup memadai di 29-30 fps. Yang kedua saya tes PUBG Mobile. Game Battleground favorit saya ini juga bisa berjalan pada settingan grafik Smooth Ultra. Settingan ini udah cukup banget buat ngedapetin gameplay yang lancar ya, karena bisa mencapai 40-an fps. Kita akan mendapatkan pengalaman bermain PUBG yang lancar dan tanpa kendala di smartphone ini.
Kemudian kita coba memainkan game bergenre balap mobil yaitu Asphalt Legend. Game Asphalt terbaru ini juga bisa berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada kendala. Frame rate rata-ratanya sudah mencapai 59-60 fps. Wow, padahal game ini juga punya grafik yang bagus dan cukup berat ya. Lalu berikutnya kita coba game Free Fire. Game yang jadi partner resmi si Hot 50 ini tentunya akan maksimal dijalankan di smartphone ini. Dan bener aja, dengan settingan rata kanan, game berjalan dengan baik dan sangat lancar. Dengan frame rate yang juga udah termasuk sangat tinggi, di 70-80an fps loh. Nice, cocok banget nih buat temen-temen yang emang suka memainkan game ini. Terakhir nggak ketinggalan kita coba memainkan Mobile Legends ya. Game MOBA yang sangat populer ini bisa dijalankan pada setting grafik tertinggi di Super Ultra. Bukan hal yang sulit bagi smartphone ini untuk menghasilkan gameplay yang sangat lancar dengan settingan tersebut. Game berjalan dengan smooth dan tanpa ada kendala sama sekali dengan frame rate rata-rata di 89-90 fps. Wow, ini adalah game dengan frame rate tertinggi di antara semua game yang tadi sudah kita tes. Jadi kalau sekedar diandalkan untuk bermain game Mobile Legends mah ini sudah sangat lebih dari cukup. Mode gaming X Arena juga tersedia di sini dengan segala fitur optimalisasi gamingnya yang akan membuat pengalaman bermain game semakin maksimal dan menyenangkan. Kita bisa pilih mode performanya mau seperti apa. Ada 3 pilihan mode yang bisa kita pilih ya. Kemudian ada juga magic button yang bisa ngebuat kita memanfaatkan tombol volume untuk jadi tombol tambahan buat gaming. Nice. Nah, dari hasil pengetesan game-game tadi kita dapat lihat dan simpulkan kalau performa smartphone ini emang layak banget buat diandalkan untuk bermain game. Game-game berat bisa dilahap dengan cukup baik ya, bahkan sekelas Genshin aja masih dapat 30-an fps. Sesuai sih dengan jargonnya performa sadis gas no limit. Hot 50 ini emang beneran cocok dijadikan pilihan buat teman-teman yang cari smartphone untuk gaming dengan budget di bawah 2 juta rupiah. Oke, terakhir kita bahas kamera. Kalau kita lihat, Infinix Hot 50 ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Dengan konfigurasi kamera belakangnya ada lensa utama 50 megapiksel, lensa kedua dan ketiga ini hanya berupa auxiliary lens ya. Untuk kamera depannya dia punya resolusi 8 megapiksel. Mode-mode kameranya di sini juga cukup lengkap untuk smartphone harga 1 jutaan. Ada film mode yang menyajikan template menarik yang bisa kita pilih untuk merekam video. Ada mode potret, super malam, sky shot untuk mengubah kondisi langit secara langsung pada foto yang akan kita ambil, hingga video ganda untuk merekam video dengan kamera depan dan belakang secara sekaligus. Ditambah lagi dia juga punya LED flash depan yang bisa kita gunakan untuk memberikan pencahayaan tambahan pada kamera depan ya. Hal menarik lainnya pada kameranya ini yaitu dia bisa merekam video dengan format resolusi 2K 30 fps atau 1080p 60 fps loh, baik dengan kamera belakang maupun kamera depan. Nice. Kalau teman-teman butuh smartphone dengan fitur perekaman video yang oke di harga 1 jutaan, Hot 50 ini juga cocok untuk dipilih. Berikut beberapa sampel hasil foto dan video yang saya ambil menggunakan kamera Hot 50 ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman video kamera belakang dari Infinix Hot 50. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan satu tangan ya. Video diambil dengan format 1080p di 60 fps.
Untungnya smartphone ini tuh punya kemampuan untuk merekam video hingga 60 fps ya. Jadi kalau teman-teman nyari smartphone 1 jutaan yang udah bisa rekam video sampai 60 fps, maka smartphone ini bisa dijadikan sebagai pilihan. Silakan teman-teman bisa nilai juga hasil rekaman audionya untuk mengetahui kualitas dari mikrofonnya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Hot 50. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan ya. Untuk konfigurasinya ini menggunakan 1080p di 60 fps. Kabar baiknya adalah kamera depan smartphone ini juga tetap bisa merekam video dengan konfigurasi yang sama seperti kamera belakang, yaitu di 2K 30 fps atau 1080p 60 fps. Teman-teman bisa juga nilai hasil rekaman audionya ya, untuk mengetahui kualitas dari mikrofonnya. Oke, kesimpulannya, Infinix Hot 50 ini adalah smartphone terbaru Infinix di kelas harga 1 jutaan yang menawarkan performa memukau berkat penggunaan chipset Helio G100 yang dipadukan RAM lega dan internal berjenis UFS, sehingga cocok untuk digunakan multitasking dan juga gaming. Ini juga membuat ia mendapatkan sertifikasi kelancaran penggunaan hingga 5 tahun oleh TÜV SÜD. Buat yang belum tahu, TÜV SÜD itu adalah perusahaan inspeksi dan sertifikasi yang berasal dari Jerman. Jadi hasil pengujiannya tentu nggak perlu diragukan lagi. Lalu ia juga memiliki layar yang tajam, responsif, dan cerah berkat resolusi Full HD Plus 120Hz dengan intensitasnya yang mencapai 800 nits. Desain yang menarik dan bodi tipis yang tahan air, serta dilengkapi fast charging 18 watt yang udah support bypass charging. Semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan budget mulai dari 1,6 jutaan aja. Wow, Infinix bener-bener semakin sadis ya. Dengan semua spesifikasi yang ditawarkannya tersebut dan dibandingkan dengan harga jualnya, jujur aja hampir nggak ada yang bisa dikomplain dari smartphone ini. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.